Salam dan bahagia, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pemahaman tentang koneksi antar materi yang berisi refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Ibu Bapak, setelah pada modul 1.1 dibahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka pada modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak diuraikan tentang bagaimana manusia tergerak, bergerak dan menggerakkan. Dalam modul ini dipelajari banyak pengetahuan penting di antaranya. 1. Cara kerja otak, yaitu otak yang bekerjanya lambat dan cepat. 2. Tahap perkembangan anak menurut Ki Hajar Dewantara yaitu wiraga, wiraga wirama dan wirama. 3. Nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif dan berpihak pada murid. 4. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, menjalin kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selain itu ada beberapa poin lagi yang dipelajari di antaranya, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap perkembangan psikososial Erikson, teori pilihan, profil pelajar Pancasila, dan diagram identitas gunung es. Demikian poin-poin penting pada modul 1.2. Selanjutnya mari kita saksikan tayangan refleksi saya terhadap modul 1.1 dan modul 1.2 melalui koneksi antar materi berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo Pak Agus, maaf ini saya agak terlambat datangnya, masih ada sedikit kerjaan yang harus saya selesaikan. Halo Pak Wayan, tidak apa-apa, ini saya juga baru sampai. Mari Pak, sini duduk, sini, saya pindah dulu. Terima kasih ya Pak Wayan. Akhirnya Pak Wayan bisa meluangkan waktu lagi untuk berdiskusi bersama saya. Gimana kabarnya Pak Wayan? Saya yang harus berterima kasih Pak Agus atas undangan makan gratisnya ini. Kabar saya baik Pak Agus. Saya merasa happy dan optimis meski agak sedikit capek. Pak Wayan bisa aja. Oh ya Pak Wayan, sampai di mana nih perkembangan pendidikan guru penggeraknya? Wah, Pak Agus ternyata mengikuti perkembangan pendidikan guru penggerak juga ya. Nanti kalau ada pembukaan angkatan berikutnya, ikut ya Pak. Seru loh, banyak hal positif dan menyenangkan yang kita bisa dapat. Nah, untuk saat ini saya sudah sampai pada modul 1.2. Aduh, jadi malu saya. Kalau masalah daftar sih saya mau aja Pak. Tapi umur saya ini yang masalah, sudah lewat Pak. By the way Pak Wayan, boleh dong berbagi lagi ilmunya. Kira-kira setelah mempelajari modul 1.2 ini, Pak Wayan mau berbagi apa nih hari ini? Wah, boleh juga itu Pak Agus. Nah, kebetulan saya diminta merefleksikan pemahaman saya setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 melalui koneksi antar materi. Kalau Pak Agus berkenan, saya bisa membagi apa yang saya pahami. Aduh, maaf ya Pak Wayan. Aduh, jadi malu saya ini. Saya jadi pengujinya Pak Wayan kalau gitu. Oke deh. Saya akan menanyakan tentang pemahaman Pak Wayan dengan model refleksi 4P. Oke Pak Wayan? Wih, mantap. Boleh juga itu Pak Agus. Silakan. Siap Pak Wayan. Pertama, mengenai peristiwa. Bisakah Pak Wayan menceritakan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yang Pak Wayan lakukan? Momen yang paling penting dan menantang. Oh iya Pak Agus,
Momen penting dan menantang adalah ketika saya menulis refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mengetahui bahwa pembelajaran yang saya lakukan belum sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian, saya mempelajari modul 1.1 dan mendapat banyak pemahaman. Pak Wayan kan sudah memahami atau mempelajari 2 modul nih. Kira-kira menurut Pak Wayan, apa dong kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2? Pada modul 1.1 dijelaskan bahwa pendidikan harus mampu menuntun anak mencapai kodratnya, dan seorang pendidik harus mengambil peran seperti seorang petani. Nah, agar mampu mengambil peran tersebut, pada modul 1.2 dijelaskanlah 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan yang paling penting berpihak pada murid. Oke, mantap itu Pak Wayan. Ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan Pak Wayan saat momen itu terjadi? Pak Wayan membayangkan diri Pak Wayan seperti apa? Saat momen refleksi kritis itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang petualang yang sudah berjalan jauh melangkah dan kehausan. Kemudian saat istirahat dan melihat peta serta kompas yang saya bawa, ternyata selama ini saya melangkah ke arah yang salah. Namun, kemudian saya bersyukur karena saya diberi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Saya setuju dengan pendapat Pak Wayan itu, bahwa kita harus selalu bersyukur dan mengambil hikmah dari segala yang terjadi. Oke. Pertanyaan ketiga Pak Wayan, mengenai pembelajaran. Kira-kira apa perbedaan sebelum momen itu terjadi dengan sekarang Pak Wayan, kalau dilihat dari pola pikir Pak Wayan? Siap Pak Agus. Sebelum momen itu, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah benar. Saya berpikir murid adalah seperti kertas kosong. Kemudian saya melakukan beberapa hukuman yang saya pikir itu akan mendisiplinkan anak-anak. Kemudian saya juga berpikir bahwa tidak ada manfaatnya mengetahui apa keinginan murid dan apa kebutuhan mereka dalam pembelajaran. Kalau sekarang saya berpikir bahwa kebutuhan dan kepentingan murid harus menjadi prioritas saya dalam melaksanakan pembelajaran. Saya harus menuntun anak dengan penuh cinta kasih sesuai filosofi menghamba kepada anak. Dan juga sesungguhnya murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas dengan garis-garis samar. Sekarang saya juga berpikir agar bisa menjalankan peran sebagai pendidik yang berperan menuntun, maka penting bagi kita untuk memiliki nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan tentunya nilai berpihak pada murid. Wih, hebat itu Pak Wayan, keren. Oke, last question. Kira-kira untuk ke depan apa nih rencananya Pak Wayan agar nilai-nilai yang ada pada diri Pak Wayan semakin berkembang? Silakan Pak Wayan. Untuk ke depan ada beberapa pengembangan diri sederhana yang akan segera saya laksanakan. Di antaranya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, mengikuti pelatihan mandiri terutama melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Berikutnya melakukan pemetaan dan merancang kesepakatan belajar bersama murid. Berikutnya melakukan refleksi di akhir pembelajaran bersama murid tentunya. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat di lingkungan sekolah, baik dalam pengembangan pembelajaran maupun pengembangan sekolah. Saya juga akan belajar dari karya-karya pendidik lainnya yang hebat dari media sosial, misalnya YouTube, sebagai bahan referensi dan inspirasi bagi saya. Wah, yes. Waduh, hebat Pak Wayan. Waduh, terima kasih banget ini. Saya merasa senang ini atas informasi yang Pak Wayan berikan. Nanti pada modul-modul berikutnya mohon tetap berbagi ya Pak Wayan. Saya ini walaupun tidak bisa ikut, setidaknya
ilmu-ilmunya bisa saya dapatkan. Oke Pak Wayan, kita akan berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Sama-sama Pak Agus, itu sudah menjadi peran saya sebagai seorang guru penggerak nantinya, yaitu menjadi coach bagi guru lain dan juga menggerakkan komunitas praktisi menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih nih Pak Agus sudah mentraktir saya dan sudah menjadi teman bagi saya untuk sharing informasi. Sampai jumpa ya Pak Agus untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.